Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra Pandiangan, NIM 1803-145. Jadi di sini saya sedang melaksanakan praktikum tata guna lahan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, coba saudara sebutkan kira-kira di tempat ini, di lahan yang tanam ini, apa kira-kira bencana alam yang pernah terjadi, baik itu karena alam itu sendiri ataupun karena perlakuan manusia. Untuk bencana alam sendiri, selama kami mengelola lahan ini selama 3 bulan ini, alhamdulillah tidak ada bencana alam. Tetapi salah satu bencana bagi kami itu adalah banyak tanaman para mahasiswa, terutama tanaman kelompok saya sendiri itu banyak yang dimakan kambing. Itu kambing yang masuk dari sini mungkin dari pagar sebelah sana yang kurang bagus, atau mungkin kelupaan mengunci pagar depan dan sebagainya. Oke. Dan yang kedua, mungkin ini kan menurut saudara, apa kira-kira ada nggak di sini yang terjadi pencemaran baik dari udara ataupun dari air ataupun dari dari tanah itu sendiri? Kalau pencemaran dari udara, dari air, alhamdulillah tidak ada, karena di sini juga lahannya jauh dari pemukiman. Kalau tanahnya sendiri itu bisa dibilang tidak pencemaran, karena memang dari alam tanahnya kurang bagus, karena bentuk tanah ini adalah bebatuan campur karang gitu. Terus saya ingin bertanya di sini, kira-kira di sini vegetasi yang teman-teman tanam kira-kira apa saja itu yang menjadi vegetasi utama? Vegetasi itu ada tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman bunga kol, terong, bawang, dan tomat. Mungkin hanya itu yang kami tanam para mahasiswa di sini. Tapi yang paling banyak kira-kira vegetasi yang ditanam di sini kira-kira itu vegetasi apa? Kalau dari jumlahnya yang paling banyak itu jagung. Terus dan itu mungkin dipadukan lah ya, Dipadukan. Terus pertanyaan yang selanjutnya mungkin mengenai ini, kira-kira hewan ataupun, kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, kira-kira di lahan yang saudara tanam ini ataupun bersama kawan-kawannya, kira-kira ada nggak hewan buas yang sering mengganggu pemukiman ataupun hewan-hewan ternak dari lingkungan sekitar? Kalau hewan buas itu tidak ada, tetapi hewan ternak itu yang banyak masuk ke dalam lahan ini. Seperti yang setelah saya sampaikan tadi, yaitu kambing warga sekitar sini yang mereka itu tidak digembalakan, dilepas-lepas gitu aja. Jadi masuk, yang punya itu tidak tahu gitu. Kemudian pertanyaan saya mungkin dari jarak tanam saudara, mungkin misalnya dari jagung lah dulu, berapa kali berapa jaraknya dari satu tanaman ke tanaman yang lain? Kalau jarak tanam itu 40 kali 50 cm, yaitu arah memanjang sana itu sekitar 40 cm dan melebarnya sekitar 50 cm. Itu untuk jagung ya. Kemudian Jagung. untuk bawang, dan saya lihat ada bawang juga. Kalau bawang berapa itu Kalau jarak tanamnya? jarak antara bawang ke bawang itu, soalnya bawang dan tomat ini atau bawang dan terong itu merupakan tanaman polikultur kan, yaitu bertanam atau menanam di satu lahan, satu petakan lahan, sebidang lahan. Untuk jarak bawang ke bawang itu sekitar 15 cm, tetapi antara jarak tomat ke tomatnya itu sekitar 50 sampai 60 cm. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, kira-kira apa sih kendala yang mungkin teman-teman rasakan bersama dengan teman-teman yang lainnya mengenai keadaan dari tanaman itu sendiri? Apakah ada penyakit ataupun bagaimana? Kalau penyakit sendiri, untuk jagung itu ada beberapa kelompok yang terkena penyakit bulai pada daun jagungnya. Tetapi untuk kendala-kendala yang lain, alhamdulillah tidak ada, selain daripada yang kambing masuk tadi. Oke, trading protection. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, mungkin dari jenis penggunaan lahan ini mungkin bisa nggak saudara sebutkan apakah ini lahan digunakan untuk sebagai apa? Lahan ini digunakan sebagai lahan percobaan kami sebagai mahasiswa yang juga memenuhi praktikum untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dan kesuburan tanah.
dasar-dasar agronomi dan kesuburan tanah. Kemudian mengenai kepemilikan tanah ini punya pihak kampus atau bagaimana? Tanah ini milik pihak kampus yang merupakan fasilitas untuk kami mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar-dasar agronomi dan kesuburan tanah dan pemupukan. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai perubahan karakteristik lah. Mungkin bisa nggak saudara jelaskan perubahan karakteristik yang dialami bagi terutama tanahnya sebelum dan sesudah digunakan. Perubahan karakteristik tanah sebelum digunakan, tanah ini sangat berkarang. Cangkulnya itu sampai membal. Itu untuk mencangkul kedalaman 15 cm aja itu tidak bisa dalam sekali menyangkul kan. Setelah kami tanam, alhamdulillah tanahnya sudah mulai sudah mulai subur, karena sebelum menanam kami juga menambahkan dan mencampurkan pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, dan ada juga yang pupuk kandang domba gitu, pupuk kandang kambing. Ada juga menambahkan pupuk anorganik berupa pupuk urea dan pupuk KCL. Berarti memang ini lahan dipergunakan untuk mahasiswa sebagai bahan praktikum lah ya, untuk mengembangkan lah ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya mengenai konservasi tanahnya di sini, mungkin bisa nggak saudara jelaskan dari pertama kami ini kan perlahan ini baru digunakan untuk pertama kali setelah pandemi, mungkin bisa nggak saudara jelaskan mengenai konservasi tanahnya, karena dari segi mekanik, vegetatif, dan kimia. Kalau dari segi Oke, kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya adalah bisa tidak saudara jelaskan teknik konservasi tanah baik secara mekanik, vegetatif, dan kimia? kalau yang untuk mekanik itu sepertinya waktu itu ada hanya untuk meratakan tanahnya saja, untuk membersihkan lahannya juga. Dari sebelumnya itu kan semak sekali kan untuk membersihkan lahannya, tetapi sepertinya untuk kemiringan ini sendiri itu sudah terbentuk sejak yang lalu, sejak sebelum kami mengelola lahan ini ya. Sedangkan yang untuk vegetatif itu tidak ada, yang kimia juga tidak ada, sepertinya belum ada. Oke. Kemudian untuk menyirami tanaman ataupun dalam penggunaan air, mungkin teman-teman bisa jelaskan di sini bagaimana cara teknik penerapan air di sini. Untuk penyiraman tanaman sendiri itu masih dilakukan secara manual, yaitu kami mengambil air menggunakan gembor dan ember dari sumber air yang ada di sebelah gerbang, dan ada juga 2 bak yang ada di sebelah tengah dan bawah. Itu pakai pompa air lah ya, yang digunakan melalui pompa air ya. Iya benar. Berarti di sini tidak menggunakan drainase ya? Tidak ada drainase, karena di sini juga kekurangan air kan. Berarti di sini menggunakan pompa air. Kemudian itu waktu penyiramannya kapan-kapan saja? Waktu penyiraman itu waktu pertama kali nanam itu kami nyiramnya pagi sore, tetapi kalau tanaman sudah besar begini kami hanya nyiram sore saja, dan jika ada turun hujan itu tidak perlu disiram lagi. Oke. Kemudian pertanyaan yang mungkin tadi silap, mungkin bisa nggak saudara jelaskan berapa sih luas lahan yang dimiliki saudara dan juga teman-teman dalam pengelolaan lahan? Untuk per kelompok itu, seperti kelompok saya sendiri itu, untuk tanaman monokulturnya itu seluas 300 kali 3 kali 2 meter, dan untuk tanaman polikulturnya juga 3 kali 2 meter. Itu sama seperti kelompok-kelompok yang lain. Jika kalau ditotalkan semuanya itu ada sekitar 70 kali 40 meter. Ya. Oke. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah membantu berpartisipasi dalam menjawab dan melengkapi praktikum saya di tata guna lahan. Mungkin saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.